Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di hari yang cerah ini, tanggal 24 bulan Jumadil Ula 1445 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat. Ya, ini judul kitabnya. Karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat kurang lebih 24 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1420 Hijriah. Kemudian buku ini disyarah oleh beberapa ulama. Satu di antaranya yang ada di hadapan kita yaitu kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, hafizahullahu ta'ala. Baik, di pertemuan yang terakhir kita sampai di halaman yang ke-23 dari kitab ini. Kita buka kitabnya, terakhir sampai di surah At-Takatsur, ya jamaah sekalian. Kita akan masuk ke surah yang berikutnya yaitu surah Al-Asr. Ya, ini di samping saya ada beberapa buku, dibagikan kepada siapa ini? Masya Allah. Ya, silakan bagi yang ingin mengikuti kajian ini secara rutin bisa ke depan mengambil salah satu dari kitab ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kitabnya lebih sedikit dari yang majid. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya nih Pak. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita dengarkan tilawahnya seperti biasa jemaah sekalian. Tilawah Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, kemudian diikuti oleh anak-anak ayat demi ayat. Baik. Mana ayat ini? Ya, alhamdulillah. Surah Al-Asr jemaah sekalian, kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim urutannya itu yang ke-103 ya. Ya, urutan dalam mushaf itu tidak menunjukkan urutan turunnya. Ya,
tidak menunjukkan urutan turunnya. Ya, seperti surah Al-Alaq, ya itu surah yang pertama kali turun, tapi dalam urutan mushaf nomor 96. Ya, kalau surah Al-Asr nomor 103. Ya, apa ada yang hafal urutan surat di sini dari Al-Baqarah sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama sekalian? Masya Allah. Ya, mungkin kita ini kan untuk anak-anak kita ya, supaya menghafal urutan surat ya dari Fatihah sampai An-Nas. Ya, Masya Allah. Ini kita cobakan ke salah satu yang santri jamaah sekalian. Alhamdulillah ada yang hafal itu dari urutan Al-Baqarah sampai sampai An-Nas, Masya Allah. Ya, ini dihafalkan dan ini sangat baik sekali ya untuk memudahkan hafalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman jemaah sekalian dalam surah Al-Asr. Ya. Wal 'asr. Ya. Kita perhatikan lafadznya wal 'asr. Ya, waw yang pertama itu adalah waw al-qasam. Waw yang artinya demi. Karena ada waw yang artinya dan. Ya, di sini demi. Al-'asr itu artinya masa. Ya, demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya, dalam hal ini adalah masa. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, hadhihi suratun azimatun balighatun mujazah. Surat ini adalah surat yang agung, surat yang dalam, surat yang ringkas. Hawat al-khaira kullahu, yang mengandung di dalamnya kebaikan seluruhnya. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala fiha bil asri. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha berkah lagi maha tinggi bersumpah di dalamnya dengan waktu al-asr. Asr sendiri taqallubul laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. Allah bersumpah dengan waktu atau dengan masa. Nah, waktu atau masa itu jamaah sekalian kata beliau mahallu a'malil ibad, ya tempat untuk atau masa untuk seseorang itu beramal, hamba itu beramal. Apapun ya, baik khairiha wa syarriha, baik maupun buruk. Ya, jamaah sekalian salat ya perlu waktu. Jamaah sekalian beraktivitas perlu waktu. Orang waliyadzubillah berbuat dosa juga perlu waktu. Semuanya itu ada waktu yang digunakan. Itu kata Syekh di sini min khairiha wa syarriha, amalan hamba baik atau buruknya. Ya. Dan ini adalah termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ya jemaah sekalian, silih bergantinya siang dan malam. Jadi ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, sekarang waktu subuh, habis itu syuruk, kemudian waktu duha, ya, kemudian waktu siang, ya, sore, kemudian terbenamnya matahari, malam, dan begitu seterusnya. Ini sesuatu yang besar. Ya, meskipun kadang kita merasa biasa-biasa, padahal ini sesuatu yang besar. Ini tidak terjadi dengan sendirinya. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang merubah. Itu semua dari terang benderang menjadi gelap, dari gelap menjadi terang benderang. Tidak ada yang bisa merubahnya selain Dia. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya sekarang ya, waktu subuh tidak ada yang bisa merubah menjadi waktu siang. Waktu siang tidak ada yang bisa merubah menjadi waktu malam. Dialah Al-Khaliq Al-Mudabbir lil alami kulli. Insyaallah demikian. Nah, masa ini Allah silih pergantikan sama sekalian. Allah silih pergantikan di antara hamba-hambanya. Ya, ada umat-umat zaman dahulu yang telah berlalu masanya. Ya. Kemudian silih berganti. Ya, tidak ada yang bertahan sama sekalian. Semuanya berlalu masanya. Ya. Sampai datanglah masa kita. Ya, kita pun juga enggak bertahan, nanti akan berlalu masanya, diganti oleh kaum atau umat setelah kita. Insyaallah demikian ya, terus sampai yaumil qiyamah. Nah, ini berarti dunia alam ini jamaah sekalian, ini ada yang mengatur, ada yang menguasai. Penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha merajai.
Insyaallah demikian lanjutannya. Innal insana lafi khusr. Ya, kita perhatikan di sini inna itu adalah huruf taukid yang artinya sesungguhnya. Ya, huruf taukid yang bahasa yang mudah itu kata bantu yang menunjukkan apa? Penegasan, penguatan, sesungguhnya. Ini banyak ya dalam Quran, dalam hadis ya inna, anna itu sesungguhnya. Pokoknya pendek ya nunnya ya. Kalau panjang nunnya inna sesungguhnya kami. Tapi kalau pendek inna saja sesungguhnya. Al insana insan ya, maksud di bahasa Indonesia insan. Sesungguhnya insan manusia itu lafi khusrin ya. Lafi ini ada dua kata. Kata yang pertama lam ini lam taukid menunjukkan penegasan, kemudian fi ini huruf yang menunjukkan di ya. Benar-benar di dalam. Khusrin khusr kerugian. Ya, karena di akhir ayat disukun ya lafi khusr benar-benar berada dalam kerugian. Dijelaskan dalam tafsirannya insan maksudnya jinsul insan, jenis manusia itu sendiri. Ya. Jadi tidak menunjukkan tunggalnya di sini tapi menunjukkan jenisnya. Ya, karena ada insan, ada annas ya, tidak menunjukkan satu manusia tidak tapi jenis manusia itu lafi khusr. Ya, artinya atau maksudnya annasu kulluhum khasirun ya, manusia seluruhnya merugi. Rugi sama sekalian. Merugi semuanya. Illa kecuali manistathnahumullahu fi hadhihi surah. Mereka yang Allah kecualikan di dalam surah ini yaitu manjama'u sifatin arba'an. Mereka yang terkumpul pada dirinya 4 kriteria, 4 sifat. Sifat yang pertama illalladzina amanu ya. Yang ketiga illa kecuali. Ini juga sering ya dalam Quran, dalam hadis lafaz illa kecuali. Ya, cara mudahnya kita ingat-ingat saja sahabat sekalian. Pokoknya inna itu sesungguhnya, illa itu kecuali. Sudah pasti ya, illa itu kecuali, baik dalam Quran maupun dalam hadis maupun dalam pembicaraan. Illa. Alladzina ini juga dihafalkan artinya orang-orang yang. Ya, sering ya dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang alladzina. Kalau alladzi saja yang alladzina orang-orang yang amanu mereka itu beriman. Ya, amanu mereka itu beriman. Apa bedanya amanu dengan mukmin? Ya, mukmin itu orangnya, amanu itu perbuatannya, imannya itu. Mereka itu beriman. Ya, kalau orang-orang yang beriman mukminun. Nah, perbuatannya, keimanannya amanu, mereka yang telah beriman. Wa amilu as-solihat dan mereka beramal solih. Wa tawasau bil haq dan mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Kita lihat penjelasan Syekh. Illalladzina amanu maksudnya orang-orang yang beriman billah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima amarahum tabaraka wa ta'ala bil imani bih, iman kepada Allah dan terhadap apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Ya, diantaranya yang pokok yaitu rukun iman yang 6 ya. Rukun iman yang 6, iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Wa hadza fihi al-ilmu. Dalam kalimat illalladzina amanu itu terkandung apa? Ilmu. Ya. Pentingnya ilmu jamaah sekalian. Karena iman itu la yakunu illa an ilmin wa basira. Ya, karena iman itu jamaah sekalian tidaklah terjadi kecuali dilandasi oleh ilmu dan juga basira. Ya, saya beri contoh misalnya iman kepada para malaikat, itu kan dijelaskan iman pada para malaikat artinya kita mempercayai, membenarkan adanya makhluk yang gaib yang disebut malaikat yang dibuat oleh Allah dari cahaya, sifatnya demikian itu kan ilmu ya. Kemudian diimani. Ya, jadi kata Syekh di sini iman itu tidak terjadi kecuali dengan ilmu dan basirah.
Ya, berarti secara tersirat mengandung pentingnya ilmu agama, dalam hal ini ilmu tentang al-iman. Ya, ini sifat yang pertama. Orang yang beruntung dia beriman di dalam hidupnya. Sifat yang kedua, wa'amilus sholihat. Wa'amilu maksudnya taqarrabu ilallah, mereka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'il ibadat, ya, dengan berbagai macam jenis ibadah. Wa sunufil qurubat, jenis-jenis taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaban liridwanihi subhanah, ya, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menjelaskan syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin di sini kita tambahkan wa amilus sholihat, mereka beramal soleh, ya, beribadah. Nah, ibadah itu sendiri apa coba sekalian? Ibadah itu sendiri adalah, kalau kita merujuk kepada definisi, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ya, ibadah itu satu nama yang mencakup, ya, satu nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifatnya ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ya, jadi ibadah, amal soleh itu sama sekalian satu nama yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sifatnya ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Ya, dari definisi tersebut, ya, kita bisa contohkan misalnya yang ucapan, ya, seperti zikir kepada Allah, berdoa, qiraatul Quran. Sifatnya perbuatan, ya, misalnya sholat, ya, berpuasa, umrah dan haji, al-jihad fi sabilillah, ya, birrul walidain dan lain-lainnya. Az-zahira wal batinah, ada yang tampak, ada yang dibatin. Ya, tampak ya seperti sholat, ya, zakat, ya, berinfak, ya, berjihad fi sabilillah. Ya, batin sifatnya seperti apa, jemaah sekalian? Seperti inabah, tawakal, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya. Ya, batin, tidak tampak. Ya, itu ibadah coba sekali. Pokoknya apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk kategori ibadah. Nah, bagaimana mudahnya untuk mengetahui? Ya, pokoknya dalam Al-Qur'an, kalau dalam dan juga dalam hadis ada perintah, berarti itu masuk perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidaklah mungkin memerintah kecuali Allah mencintai perbuatan tersebut. Yang kedua sifatnya anjuran. Apa saja di situ sifatnya anjuran, meskipun tidak sampai yang wajib. Anjuran berarti pasti amalan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian, ya. Ya, kemudian nanti amalan terbagi dua, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, nomor satu yang wajib, diprioritaskan yang wajib-wajib Mas sekalian, baru yang sunnah, ditambah yang sunnah. Ya, ada seorang sahabat dulu datang, ya Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Ya, maka beliau menyebutkan jemaah sekalian dengan beberapa rukun Islam. Ya, berarti kan yang wajib-wajib saja. Habis itu orang itu polos, dia bilang begini, demi Allah, aku nggak akan nambahi, nggak akan ngurangi. Ya, nggak akan apa? Nambahi, tapi aku juga nggak ngurangi. Lalu dia berpaling. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah, barang siapa yang ingin melihat salah satu calon penghuni surga, maka hendaklah dia melihat kepada orang tadi. Artinya di sini prioritas pada yang wajib ini kita utamakan, ditambah yang sunnah. Yang wajib saja jemaah sekalian, ditambah iman, ditambah tauhid, itu saja insya Allah sudah memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambah yang sunnah. Insyaallah demikian lanjutannya, wa fi imanihim wa amalihim sholih takmilun li anfusihim, ya, di dalam iman mereka dan amal mereka yang sholih itu merupakan penyempurnaan untuk diri orang yang beriman tersebut.
Coba kita perhatikan, illalladzina amanu wa amilus solihat, ya berarti iman dan amal soleh ini penyempurna diri kita, jemaah sekalian. Penyempurna diri kita. Nah, kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr, ini menyempurnakan orang lain. Ya, setelah kita sempurnakan diri kita dengan dua hal tadi, kita berusaha menyempurnakan orang lain dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Watawasau bil haq ai bidinillah, ya, saling mewasiatkan dengan kebenaran, maksudnya dengan agama Allah, menyampaikan agama Allah. Alladzi radiyahu li'ibadihi, yang Allah ridha terhadap hamba-hambanya. Wa syara'ahu lahum, yang Allah syariatkan bagi mereka. Wa tawasihim bihi ai hathi ba'dihim ba'da 'alal inayah, saling mewasiatkan, memotivasi sebagiannya kepada sebagian yang lain untuk inayah, memperhatikan, memelihara perkara agama, dan ini takmilun li ghairihi, menyempurnakan orang lain. Ba'da an kammalu anfusahum, setelah mereka sempurnakan diri mereka sendiri. Artinya setelah kita menyempurnakan diri kita, ya meskipun tidak sempurna 100% jemaah sekalian, kita sudah berusaha menyempurnakan. Nah, kita lihat ada orang lain yang jauh dari hal tersebut. Nah, kita tidak tinggal diam, kita berusaha menyempurnakan orang tersebut dengan tawasi bil haq, tawasau bil haq, ya dengan nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyampaikan, ya. Kemudian memberikan arahan, memberikan penyampaian tentang agama, ya minimalnya dalam keluarga kita sendiri, maka ini termasuk watawasau bil haq. Terakhir watawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ya artinya dalam tawasau bil haq itu jamaah sekalian perlu sabar. Karena enggak semua orang itu diberitahu langsung menerima. Ya para nabi, para rasul itu berdakwah, ada yang langsung beriman, ada yang tidak mau, menentang. Ya. Sampai pada kali yang kesekian baru menerima. Ada juga yang enggak menerima. Ya, karena itu perlu sabar. Yang nyampaikan itu perlu sabar. Wa tawasau bis sabr ay ala taatillah. Ya, sabar dalam 3 aspek. Dalam taat kepada Allah perlu sabar. Menjauhi maksiat, wa an maksiatillah perlu sabar. Sini yang menarik ya, di sini ada huruf ya, ada huruf ala taatillah. Kalau yang kedua an maksiatillah. Ya, di sini dari maksiat kepada Allah. Yang ketiga wa ala aqdarillahil mu'limah, dan dari takdir-takdir yang sifatnya mu'limah, berat. Sesuatu yang mu'lim ya, menyakitkan, yang berat. Nah, ini perlu sabar. Ya, perlu sabar sekalian. Wa hadza fihi anna tariqad da'wati la budda fihi min adza. Ini menunjukkan jalan dakwah itu mesti ada gangguan. Ya, mesti ada gangguan, ada cobaan, ada tantangan, ada rintangan. Falyasbiril insanu wal yahtasib. Hendaknya manusia tersebut atau yang menyampaikan tadi sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna biidznillah tabaraka wa ta'ala minan najina al-faizin, sehingga termasuk golongan mereka yang najin, berhasil, selamat. Saya ulangi, selamat, najin. Ya, al-faizin beruntung, berhasil atau beruntung, mendapatkan kemenangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang surah yang mulia ini. Lau fakkarul insan fi hadhihi surati lakafathum. Ya, seandainya manusia itu memikirkan tentang surah ini, lakafathum, tentu akan mencukupi bagi mereka. Artinya lakafathum wa'idhan, cukup bagi mereka nasihat, peringatan dari yang dilarang, dan pengarahnya kepada kebaikan, ya, dengan segala jenisnya. Artinya seumpama yang diturunkan oleh Allah hanya satu surat ini, yaitu surat Al-Asr, itu sudah lakafathum, cukup bagi seluruh manusia. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lau fakkaran nas fi hadhihi surah lakafathum. Seandainya manusia memikirkan tentang surat ini, tentu ini sudah mencukupi bagi mereka. Ya, karena di situ ada iman, di situ ada amal soleh, di situ ada pentingnya tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Insyaallah demikian jemaah sekalian.
intisari dari makna dan tafsir ringkasnya dari surah Al-Asr. Kita lanjutkan ke surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Humazah. Coba kita dengarkan tilawahnya. Ya, alhamdulillah, surah yang barusan dibaca jamaah sekalian adalah surah Al-Humazah. Ya, urutannya ke 104 ya, surah Al-Humazah. Penamaannya mengambil dari ayat yang pertama, yaitu kata humazah. Humazah, pengumpat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun khusranun wahala, kecelakaanlah, kerugianlah, kebinasaanlah. Wailun. Ya, artinya kata itu diucapkan untuk menunjukkan apa? Sebuah kerugian, sebuah hal yang dicela, sebuah hal yang membinasakan. Wailun. Ya, berarti setelah wailun itu hal-hal yang merugikan, mencelakakan, membinasakan. Pendapat yang kedua mengatakan wailun itu wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam. Lembah di neraka jahannam. Wailun. Likulli humazatil lumazah, ya, likulli bagi setiap humazatil lumazah, humazah dan lumazah. Ai hadza syughluhu wa daidanuhu alhamzu wal lams. Celaan bagi orang yang kebiasaannya, kesibukannya adalah al-hamz wal lams, yang mengumpat dan mencela. Waqi'a fi a'radin nas, ya, dia terjatuh pada apa? Kehormatan manusia. Artinya dia ucapannya, perbuatannya itu selalu mengarah kepada apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain. Wa ta'ni fihi, ya, mencela mereka. Wa thalbilahum wal hamzu bil qaul. Nah, hamz, humazah jemaah sekalian biasanya umpatan atau celaan dengan perkataan. Kalau lams, lumazah itu dengan perbuatan atau isyarat. Perbuatan atau isyarat. Misalnya dengan mengerdipkan mata misalnya. Ya, misalnya ada orang-orang yang beriman, ya, mereka lewat, kemudian orang-orang yang membenci, yang enggak beriman itu mengerdipkan mata kepada satunya. Ya, ini termasuk apa? Bentuk lumazah dengan isyarat. Dia nggak ngucap tapi apa? Bentuknya meremehkan atau merendahkan orang yang beriman tersebut. Ya, jadi ucap sifatnya perbuatan atau isyarat. Kalau hamz lebih kepada ucapan. Ya, likulli humazatil lumazah. Nah, di antara sifatnya juga jamaah sekalian, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, mungkin pertanyaannya bagaimana menyikapi seperti itu sama sekalian. Ya, kalau para nabi dan para rasul ya tidak mengindahkan. Ya,
tidak mengindahkan, ada yang mencela, ada yang ini, mereka lanjut gitu ya, lanjut berdakwah. Ada yang menjuluki sebagai macam-macam ya. Nabi SAW dijuluki sebagai sahih, dijuluki sebagai apapun ya. Beliau tidak mengindahkan. Karena ucapan orang itu nggak akan ada selesainya gitu ya. Jadi yang penting jalan terus, karena kalau mengindahkan itu akan merugikan kita sendiri. Ya kita akan kepikiran. Yang kedua, waktu kita terbuang. Maka terus lanjut sama sekalian dalam kebenaran. Karena mesti di setiap keadaan itu ada al-haq, ada al-batil. Itu mesti bergolak ya. Mesti ada al-haq, mesti ada yang menentang. Al-haq nggak akan hilang, tapi mesti ada yang menentang. Maka di sini ikuti petunjuk para nabi dan rasul, mereka terus di dalam kebaikan tadi dan tidak membalas dengan yang serupa. Tidak membalas dengan yang serupa. Ya ejekan, olokan dan sebagainya. Mesti selalu ada. Gelar yang negatif ya, statement yang nggak baik itu mesti akan selalu, apalagi di era sekarang ya, di era media sosial begitu banyak. Kalau ditanggapi semua, habis waktu kita. Ya lanjut dalam kebaikan dan menerangkan ya al-haq, kemudian menerangkan yang batil untuk dijauhi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mana orang tersebut jamaah sekalian, alladzi yang jama'a mengumpulkan, malan yaitu harta, wa 'addadahu dan dia menghitung-hitungnya. Ya, tadi sudah dijelaskan alladzi yang jama'a mengumpulkan, malan harta, wa 'addada dan dia menghitung-hitung, hunya kembali kepada malan, dan dia menghitung-hitung hartanya tersebut. Ya kata beliau, hada hammuhu, inilah keinginannya. Hanya semata-mata mengumpulkan harta dan memperbanyaknya dan menghitung-hitungnya. Ya, semata-mata itu sama sekalian. Tapi kalau orang yang beriman tidak demikian, ya dia yang mengumpulkan harta, dia yang berusaha mencari rizki, tapi bukan itu tujuan utamanya. Dia tahu ada negeri akhirat, dia tahu ini adalah sementara, dia tahu ini adalah amanah, dia tahu ini adalah sebuah titipan. Kemudian dia mengetahui hakikat harta. Tapi kalau orang yang enggak beriman, dia semata-mata mengumpulkan harta, memperbanyak, tidak memikirkan tentang akhirat dan menghitung-hitung hartanya tersebut. Wa anna 'indahu minal mal kadza wa kadza, dia merasa dan teleknya itu, dan sesungguhnya di sisinya ada harta demikian dan demikian ya. Artinya dia merasa hartanya itu banyak. Wa yamliku minar rafiqi kada. Saya ulangi, wa yamliku minar raqiqi kada. Dia merasa memiliki raqiq itu hamba sahaya. Wa yamliku minal mawasi kada. Dia merasa memiliki apa? Mawasi itu binatang ternak. Seperti kambing, sapi ya. Dia merasa memiliki banyak hal itu. Wa yamliku minal masakin kada. Ya kalau zaman dulu ya kambing, sapi, zaman sekarang ya kita kiaskan ya kendaraan dan sebagainya. Dia merasa memiliki itu semua. Wa yamlik minal masakin kada, dia merasa memiliki masakin ya, masakin itu jamak dari maskan, ya, tempat tinggal. Dia merasa memiliki banyak, memiliki hal tersebut. Wa yamliku minal mazari, ya dia memiliki mazari, ya jamak dari mazroah, kebun-kebun, ladang-ladang dan sebagainya. Muaddidan mutafakhiron, dia menghitung-hitungnya, kemudian mutafakhiron, berbangga-bangga dengannya. Bermegah-megah, mutabahian, muta'alian. Nah, ini yang dicela ya. Dia berbangga-bangga lalu merasa tinggi atas manusia. Ya Allah tidak suka. Allah tidak suka ketika itu membuat ujub dan sombong. Ketika merasa dirinya lebih dari orang lain, merasa tidak butuh lagi kepada Allah, merasa dirinya ya tinggi, maka ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang benar bagaimana jemaah sekalian? Ya boleh memiliki itu semua dengan cara yang halal, tapi jangan sampai mutafakhiran, jangan sampai bermegah-megah dengan itu, berbangga-banggaan, muta'alian, jangan sampai meninggikan dirinya di atas manusia. Ya, karena sahabat dulu juga ada ya memiliki kekayaan yang lebih ya, seperti Abdurrahman bin Auf, ya Utsman bin Affan. Tapi mereka orang-orang yang tawadhu, kemudian tidak memiliki kesombongan, ya. Mereka tidak menunjukkan hal tersebut, mereka lebih dari manusia, tidak demikian. Jadi yang dicela di sini karena orientasinya hanya harta semata dan mereka bermegah-megahan, merasa lebih dari orang lain. Bil amwal allati indahu, ya, dengan harta yang dia miliki. Kemudian dia menyangka jamaah sekalian, yahsabu anna malahu akhladahu.
dia menyangka bahwasanya malahu hartanya itu akhladah bisa mengekalkannya. Ini kekeliruan yang kedua. Anggapannya hartanya bahwasanya bisa mengekalkannya. Yadhunnu man hadha sya'nuhu wa hadhihi sifatuhu anna hadzal mal alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan li khuludihi wa baqaihi fi hadid dunya. Ya, jadi dia menyangka dengan hartanya yang dia kumpulkan, dia perbanyak, dia bangga-bangga tersebut bisa menjadi sebab kekalnya dia di dunia ini. Ini perbedaan prinsip ya dengan ahlul iman. Mereka tidak merasa seperti itu. Mereka merasa akan meninggalkan. Mungkin hartanya akan meninggalkannya atau dia yang akan meninggalkan lebih dahulu. Dia merasa ada kehidupan akhirat. Tapi orang yang jenis ini sama sekalian, yang gak beriman tersebut, dia merasa hartanya bisa mengekalkannya. Dia merasa dunia ini selamanya. Kemudian Allah jelaskan, kalla, sekali-kali tidak, ya, di ayat yang keempat, sekali-kali tidak, la yumbadanna, dia benar-benar akan dilemparkan. Ya, di sini ada lam taukid, ada nun taukid, fil hutamah, ke dalam hutamah. Ya, dijelaskan oleh beliau, laisa al-amru kama dhanna wala kama yahsab. Ya, tidaklah perkaranya itu seperti yang dia sangkakan, yang dia perkirakan. La yumbadanna fil hutamah, akan dilemparkan ke dalam hutamah. Maksudnya ma'alu hadza annahu yamutu, keadaan orang tersebut dia pasti akan meninggal. Ya, sejarah telah membuktikan ya, siapa saja yang telah melalui kita ya, banyak orang-orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan dan sebagainya berlalu masanya. Ya, contohnya Qarun, ya, Qarun yang memiliki harta yang banyak ya meninggal, berlalu masanya. Ya, Fir'aun yang begitu luar biasa berlalu masanya. Ya, dan begitulah tidak ada yang kekal di dunia ini. Ma'alu hadza annahu yamut wa yatruku malah, dia akan tinggalkan hartanya. Waro al-dhahri, di belakang punggungnya. Ya, maksudnya akan dia tinggalkan, dia meninggal dan hartanya tidak lagi dia miliki. Tsumma yakunu ma'aluhu yaumal qiyamah an yurma, ya, keadaannya di hari kiamat dia akan dilemparkan. Wa yulqa finnar, dia akan dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Ya, yurma, dilemparkan. Ya, yurma, dibuang, dilemparkan, yulqa, dilemparkan di neraka. Dan di antara nama-nama neraka itu hutamah. Jadi neraka itu ada satu zatnya, tapi nama-namanya ada beberapa, di antaranya hutamah. Termasuk juga jahanam, ya, termasuk juga jahim. Ya, hutamah li'annaha tahattam. Ya, saya ulangi, li'annaha tuhattimu. Tuhattimu ay taksir wa tahshim ma ulqiya fiha min shiddatiha. Kenapa disebut hutamah? Karena dia menghancurkan segala yang dilemparkan kepadanya, ya, meremukkan, menghancurkan segala yang dilemparkan ke dalamnya karena sangat dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi tidak binasa, ya, gitu ya. Ini bedanya dengan siksa dunia ya. Dunia itu berakhir dengan kematian, apapun bentuk siksaannya, tapi kalau neraka tidak berakhir dengan kematian. Ya, jadi akan selalu hidup dalam merasakan azab tersebut. Ya, tinggal pilihannya dua ya, apakah khalidina fiha atau tidak kekal di dalamnya. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka, dan tahukah engkau apakah al hutamah itu? Ya, dijelaskan oleh beliau, ma hiya hadhil hutamah, apa itu hutamah? Madza takun, bagaimana keadaannya? Al istifhamu litahwil, ya, jadi bentuk pertanyaan di sini untuk membesarkan perkara tersebut, yaitu tentang dahsyatnya siksa api neraka. Bayan idhami khuturati hadhihi annar, penjelasan ya, besarnya, bahayanya, dahsyatnya siksa neraka tersebut. Narullahil muqadah, narullahil muqadah, yaitu narullah, apinya Allah. Narullah, ya, di sini terjemahnya yaitu api yang disediakan oleh Allah. Tapi kalau terleknya apinya Allah Subhanahu wa taala, al-muqadah, yang dinyalakan. Ai al-musa'arah, dinyalakan, wa bisiddatil iqad, nyalanya sangat, wa yazdadu harruha, bertambah-tambah panasnya,
Semoga Allah melindungi kita darinya. Wa min kulli ma qarraba ilaiha, dan segala perkara yang menjurus kepada neraka, baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Kalau boleh kita tambahkan, kalau di dalam hadis disebutkan panasnya neraka itu ya 70 kali dari api yang ada di dunia. Ya, jadi api yang di dunia itu seperti 70 dari panasnya api neraka yang 69 lebih daripada api di dunia. Nasallallahu salam wal afiyah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati yang mana, karena nar itu muannas sehingga menggunakan allati. Tattali'u membakar, 'alal afidah, ala atas, al afidah jamak dari fuad. Fuad itu hati, yang membakar sampai ke ulu hati. Waliyadzubillah. Nah, kenapa khusat al-afidah? Kenapa kok disebutkan afidah jamaah sekalian? Karena al-afidah, hati itu adalah bertolaknya amal darinya. Pusat sumber dari amal, penggerak dari amal itu hati. Ya, orang berbuat sholat, ibadah itu asalnya dari hati. Orang berbuat kejahatan juga asalnya dari hati. Penggerak pertamanya hati. Ya. Fal a'mal tatsbu' minal qulub. Saya ulangi, fal a'mal tanbu' minal qulub, ya. Jadi amal-amal itu munculnya dari hati-hati. Disebutkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza sholahat, kalau baik, sholahal jasadu kullu, akan baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Ingatlah, saya ulangi, dan apabila rusak segumpal daging tersebut, rusaklah jasadnya seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Maka di sini kita berusaha ya memperbaiki hati kita, karena dari situlah muncul dan tergerak amal-amal secara zahir kita. Kemudian di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha 'alaihim muqsadah. Inna, sesungguhnya, ha kembali kepada neraka tersebut, hutamah tadi, alaihim ditutup. Saya ulangi, alaihim atas mereka penghuni neraka, muqsadah ditutup. Sesungguhnya neraka itu atas ahli neraka muqsadah ditutup. Fi amadim mumaddadah, fi di dalam, ya, mereka itu, saya ulangi, fi di dalam, amad, ya, tiang-tiang, mumaddadah yang panjang. Artinya mereka itu diikat, ya, pada tiang-tiang yang panjang di dalam neraka, dan mereka disiksa di dalam azab tersebut. Waliyadzubillah. Ya, dijelaskan penjelasannya, innaha, yaitu neraka itu, alaihim muqsadah. Muqsadah maksudnya mughlaqah, ya, tertutup, muhkamatul ighlaq, tertutup dengan sangat rapat. Tertutup apa? Muhkamah, rapat, sangat, tidak bisa dibuka. Fi amadim mumaddadah, ya, maksudnya ala babi jahannam, suddat, saya ulangi, suddat alaihim bihal abwab, tertutup atas mereka pintu-pintu, fala khuruja lahum minha, mereka tidak bisa keluar daripadanya. Ya, insyaallah demikian tafsir ringkas dari surah Al-Humazah sama sekalian. Intinya surat ini merupakan celaan, ya, bagi orang yang humazatil lumazah, suka mengumpat lagi mencela. Celaan bagi orang yang hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, menyangka hartanya itu bisa mengekalkannya, dan peringatan dari siksa azab Allah, yaitu neraka jahanam, neraka al-hutamah, yang begitu dahsyat siksaannya sampai ke ulu hati. Demikian insyaallah. Sekarang jam 5.17, ya. Baik, kita cukupkan, ya, sama sekalian pembahasan kita. Barangkali ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari uraian tadi. Nah, silakan, Pak.
Ya, ini ada pertanyaan, apakah ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu dua jenis yang berbeda? Ya, dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda. Disifati orang-orang tersebut sama sekalian yang dicela dalam ayat-ayat ini, mereka itu humazah, lumazah, ya juga mereka mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya, dan mereka menyangka hartanya itu bisa mengekalkannya. Berarti ini sifat mereka yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dicela dalam surat ini. Demikian. Oke, silakan. Kan ada dua kenikmatan yang mungkin sering dilalaikan oleh manusia, yaitu Iya. kemaksiatan dan waktu luang. Nah, biasanya contoh misalkan dari kufur nikmat waktu luang itu bagaimana Ustaz? Apakah misalkan ini, kita ini mungkin terutama laki-laki ya paling suka ngopi atau nongkrong, walaupun mungkin di dalam ngopi atau nongkrong itu mungkin pembahasannya saling menasihati kebaikan, apakah itu waktunya habis, apakah itu tetap bermanfaat waktu? Sedangkan mungkin bisa jadi kita bisa nongkrong dengan istri kita di rumah seperti itu. Masya Allah ya. Jadi apakah termasuk kufur nikmat? Apa tadi? Masalah waktu luang tadi sama sekali. Ya. Syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Ya, kufur juga bisa seperti itu. Bisa kufur hatinya, kufur lisannya, bisa juga kufur perbuatannya. Kalau dikaitkan dengan waktu luang, berarti kufurnya dengan apa coba sekalian? Tidak menggunakan waktunya dalam kebaikan. Ya, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tapi kufur nikmat di sini dia tidak menggunakan nikmat tersebut pada yang semestinya. Nah, untuk kaitannya dengan waktu luang jamaah sekalian, waktu itu terus berlalu. Ya, terus berlalu dan tidak berulang. Karena itu kalau menggunakan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hindarilah. Apa yang tidak bermanfaat ya perhatikan. Apakah perbuatanku ini manfaat atau tidak? Bermanfaat, lakukan. Kita sendiri yang berpikir, kan bukan orang lain ya, kita sendiri. Manfaat atau tidak manfaat? Ini sholat, majelis ilmu, ya, zikir kepada Allah, membantu orang tua misalnya, bekerja, ya, berdoa dan seterusnya, bermanfaat, saya lakukan. Oh, ini jelas-jelas haram, saya nggak melakukan. Ini nggak jelas ini, apa namanya, untung ruginya, tinggalkan. Kalau nggak jelas, tinggalkan. Nggak jelas ya, nggak jelas ini menguntungkan saya atau merugikan, tinggalkan. Seperti juga dalam ucapan, kalau nggak jelas nanti baik atau tidak, lebih baik diam. Ya, masalah tadi ya ngopi dan sebagainya, ini saya juga ngopi nih sama sekalian. Kasih kopi ya, tak minum dulu ya, insyaallah. Bismillah. Ya, ngopi tidak apa-apa sama sekalian, ngopi bersama teman tidak apa-apa. Yang penting jangan, kalau boleh saya nasihatkan, yang penting jangan menjadi kebiasaan. Karena minum itu tidak lama. Insya Allah tidak sampai 5 menit udah selesai satu gelas. Tapi kalau kita bersama-sama teman-teman kita dan menjadi kebiasaan, itu dikhawatirkan tidak 5 menit tapi apa? Berjam-jam. Gitu. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang perlu dipertimbangkan ya. Sesekali tidak apa-apa, tapi kalau kebiasaan dikhawatirkan akan menghabiskan waktu kita. Yang kedua dikhawatirkan ya kalau kita belum berkeluarga, kalau sudah berkeluarga ada anak istri di rumah, maka di sini mereka kesian, nanti sering ditinggal seperti itu, terabaikan. Perhatikan, sesekali tidak apa-apa cuman. Yang kedua dilihat dari sisi tempatnya. Ya, apakah tempat di mana kita ngopi, kemudian duduk-duduk tadi itu tempat yang kira-kira menguntungkan kita atau merugikan. Kalau kira-kira di situ banyak ya orang-orang yang mungkin gak jelas, kemudian banyak kemaksiatan di situ, ya lebih baik kita tinggalkan. Ya kita pilih tempat yang lebih apa? Lebih ya baik, tidak merugikan dunia dan akhirat kita. Gitu ya sama sekalian. Karena kalau saya perhatikan tempat-tempat tersebut ya sama yang disuguhkan ya sama, kopi sekalian. Betul ya, kopi ya. Bahkan kopi yang biasa ini insya Allah lebih enak dari yang bermacam-macam tadi. Baik, barakallahu fikum. Ya, dan juga lebih mahal biasanya, lebih mahal. Kemudian juga tempatnya perhatikan. Ya,
Bukan berarti tidak boleh, tapi ya silahkan, tapi hati-hati sama sekalian. Kemudian juga nasihat terakhir, boleh seperti itu sama sekalian, tapi jangan menjadi kebiasaan dan jangan sampai kita merasa sungkan. Waduh, kalau saya nanti nggak hadir, nanti saya ditinggalkan teman-teman saya. Nah, jangan. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan harian seperti itu, jangan. Nanti eman-eman waktu kita. Ya sesekali tidak apa-apa. Ya mungkin seminggu sekali atau sesekali sebulan misalnya, tidak apa-apa. Tapi kebiasaan nanti menjadi akhirnya menjadi sebuah majelis yang di situ kita banyak terbuang waktu padanya. Kalau tawasi bil haq tidak harus di tempat seperti itu. Ya, tawasi bil haq ya di masjid, ya di rumah, ya di mana saja. Nabi SAW dulu berdakwah di pasar, berdakwah, menyampaikan. Ya, jadi tidak mesti harus di tempat itu. Menggunakan tempat-tempat tersebut untuk kebaikan ya silahkan. Pokoknya sudah terkondisi tempatnya, sudah di ini, silahkan, tidak apa-apa. Meskipun bagaimanapun juga yang paling afdal itu pada akhirnya masjid pada akhirnya untuk pengajian, untuk nasihat, untuk thalabul ilmi, pada akhirnya masjid. Dengan tidak menafikan tempat yang lain ya jemaah sekalian. Pokoknya sudah terkondisi. Insyaallah demikian nasihat dari kami jemaah sekalian. Mafhum ya insyaallah. Ya, mengenai itu menyia-nyiakan atau tidak kita yang lebih tahu. Ya di situ apa yang dibicarakan. Kalau membicarakan pada yang enggak baik, yang haram, ya berarti haram menyia-nyiakan. Kalau pada yang enggak bermanfaat sifatnya, ya berarti jatuhnya enggak manfaat. Kalau di situ yang disampaikan kebaikan, ya berarti jatuhnya manfaat. Nah, kita yang lebih tahu. Kita yang mengukur sendiri. Allah berikan kita akal pikiran, Allah berikan hati. Ya tinggal kita menimbang. Ya. Kalau kita lihat uraian-uraian seperti ini bisa antum lihat di buku-bukunya Imam Ibnu Qayyim ya. Ada perkara-perkara itu yang penting tapi bisa ditunda. Ada yang nggak penting tapi nggak bisa ditunda. Ada yang penting tapi harus didahulukan. Itu prioritas ya dalam sebuah perbuatan. Kuncinya pikir lebih dahulu sebelum melakukan. Ya, kuncinya pikirkan dulu sebelum melakukan apapun perbuatan atau aktivitas tadi. Berpikir sebelum berbuat, insya Allah banyak menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita jemaah sekalian dan meluruskan kita di atas kebaikan. Tidak ada kita yang sempurna, ya pasti ada kurang-kurangnya, ada kekhilafan dan seterusnya. Tawasi bil haq penting karena tidak ada di antara kita yang sempurna, ya saling menasehati. Yang menasehati dengan ikhlas, ya, yang dinasehati dengan lapang jiwa menerima. Ya, insyaallah demikian ya tuntunan dalam Al-Qur'an, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, perlu juga dengan kesabaran. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.